Halo semuanya, di depan Anda adalah grafik Bitcoin yang kita analisis di video sebelumnya. Saya berjanji untuk melihat pasar saham Amerika Serikat. Kita akan melihat indeks Nasdaq 100 yang bisa dibilang saudara kembar Bitcoin di pasar saham. Mengapa? Seperti Bitcoin, ia punya volatilitas tinggi dan ada ekspektasi pertumbuhan tinggi yang dihargai untuk banyak perusahaan di indeks ini, terutama di bidang kecerdasan buatan, topik yang sangat populer saat ini. Tapi ekspektasi ini tidak selalu jadi kenyataan, dan saat itu terjadi, indeksnya bisa turun secara signifikan. Di platform QuantFury, di mana Anda, sama seperti saya, bisa berdagang tanpa komisi, indeks ini diwakili oleh berjangka E-mini. Jadi kita ketik Nasdaq di pencarian, dan kita lihat Nasdaq 100 E-mini. Kontrak berjangka punya fitur khusus. Mereka punya tanggal mulai perdagangan dan tanggal berakhir, yaitu tanggal kedaluarsa. Itulah sebabnya grafiknya agak pendek. Tapi kita tidak akan melihat indeksnya sendiri. Sebaliknya, kita akan melihat dana ETF yang didasarkan pada indeks ini, dan yang paling terkenal adalah Invesco. Tikernya adalah 3 huruf Q, sangat mudah ditemukan. Ini dia. Jadi mari kita mulai dengan lilin mingguan, karena profil grafik saham dana ETF ini sepenuhnya cocok dengan profil indeks itu sendiri. Oleh karena itu, jika saham menunjukkan penurunan 10%, kemungkinan besar kita bisa berharap grafik indeks mengalami penurunan yang sama. Lilin mingguan. Kita akan melihat grafik mingguan dan bulanan. Apa yang kita lihat di sini? Kita lihat sekitar tanggal 3 November, minggu rally dimulai saat indeks telah turun selama 3 minggu berturut-turut, dan ini terjadi setelah mencapai rekor tertinggi baru. Penurunan ini berakhir dengan pertumbuhan. Izinkan saya memperbesar. Penurunan ini berakhir dengan pertumbuhan selama minggu 24 November, yang menelan lilin merah dari penurunan tersebut. Dan minggu ini, minggu hijau, penting karena membentuk level dukungan yang jika ditembus akan membawa kita kembali ke tren turun. Dan lihat, 1 minggu, 2, 3, 4, 5. Selama 5 minggu, kita tidak bisa menembus level ini, dan segera setelah kita melakukannya, pergerakan dipercepat dan diintensifkan, dan sekarang rata-rata pergerakan 50 minggu telah ditembus. Dan mengingat indeks ini sudah bergerak ke rata-rata pergerakan 100 minggu dan bahkan jauh lebih rendah, peluang untuk mencapai 100 minggu, dan mengingat situasi di Teluk Persia, bahkan rata-rata pergerakan 200 minggu sangat tinggi. Itu jika kita melihat rata-rata pergerakan. Juga kita melihat level teknis penting, yang paling signifikan dan terdekat adalah yang ini. Ini adalah level $530 per saham untuk dana ETF. Mengapa? Karena lihat, kita menetapkan level ini selama tren naik, lalu ia menahan kita dari pertumbuhan lebih lanjut untuk waktu yang lama. Lalu kita melihat penembusan palsu, setelah itu ada pergerakan dramatis ke bawah. Oleh karena itu level ini penting bagi kita, dan kira-kira bertepatan dengan rata-rata pergerakan 100 minggu. Sekarang mari kita coba perkirakan dalam persentase seberapa besar penurunan ini nantinya. Nah, relatif terhadap harga saat ini itu sekitar 5,5%. Kita bisa menggunakan angka ini sebagai titik acuan. Tapi jika penurunan berlanjut ke rata-rata pergerakan 200 mingguan, itu sudah sekitar 20%. Dan jika berlanjut ke rata-rata pergerakan 300 mingguan, itu akan menjadi sekitar 30%. Dan percayalah, itu tidak seberapa dibanding situasi yang bisa terjadi, dan sangat mungkin terjadi mengingat peristiwa di Teluk Persia, perang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Sekarang mari kita lihat candle bulanan. Pada candle bulanan, saya ingin menarik perhatian Anda pada poin-poin berikut. Di sini kita punya gelombang pertumbuhan yang berakhir di bulan Oktober dengan candle hijau, setelah itu indeks berhenti naik. Tapi juga pada candle Oktober, support terbentuk di sekitar level $597. Jika kita melihat situasi ini lebih dekat, kita bisa melihat bahwa selama 1, 2, 3, 4 bulan, kita tidak mampu menembus ke bawah level ini, dan baru pada bulan Maret kita menembusnya, membentuk bearish engulfing dari candle Oktober dan hampir segera mencapai dasar candle September, yang merupakan target teknis berikutnya. Di sini dan saat ini tidak ada satupun alasan untuk membeli. RSI mengarah ke bawah, dan jelas belum jenuh jual. Kita punya bearish engulfing yang sempurna, yang berarti level teknis berikutnya, setidaknya batas minimum absolutnya, adalah $549 per saham ETF. Tapi level yang lebih penting adalah level di mana indeks berbalik arah terakhir kali, $522.
Terkait indeks Nasdaq, angka ini sendiri tidak berarti apa-apa, tapi kita bisa mengambil besarnya penurunan sebagai persentase relatif terhadap harga saat ini dan melihat bahwa itu 7%. Jadi penurunan 5-7%? Ya, Anda bahkan tidak butuh banyak imajinasi untuk itu. Tapi perhatikan bahwa indeks sudah turun ke area rata-rata pergerakan 50 bulanan, yang berarti penurunan 5-7% hanyalah permulaan, dan ada probabilitas tinggi kita bisa melihat penurunan ke rata-rata pergerakan 50 bulanan, dan itu masih 20% yang sama, dalam hal ini 23. Tapi rata-ratanya sedang tren naik dan seiring waktu bisa jadi sedikit lebih tinggi bulan depan. Tapi penurunannya bisa lebih dalam lagi, sekitar 40% turun ke rata-rata pergerakan 100 bulanan. Poin kuncinya pada grafik mingguan dan bulanan adalah bahwa dari perspektif analisis teknis murni, sama sekali tidak ada alasan untuk membeli sekarang. Dan jika kita menambahkan situasi di Teluk Persia ke grafik ini, kita akan menyadari bahwa gelombang kejut dari perang yang dimulai AEC melawan Iran bahkan belum mencapai ekonomi real. Ini baru saja mulai membesar seperti tsunami yang masih di tengah laut, tapi segera gelombang ini akan menghantam pantai ekonomi real. Berdaganglah dengan hati-hati. Jika Anda memilih platform Quant Fury untuk perdagangan Anda seperti yang saya lakukan, saya akan senang mendengarnya. Selamat tinggal.